Ini rupanya Pak, secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Mahfud ini menyerang Jokowi itu di mana-mana. Atau ada udang di balik batu? Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Belakangan Pak orang melihat kok Prof Mahfud begitu sekarang ya? Iya. Dulu termasuk orang yang selalu mengapresiasi Pak Jokowi. Apa sih target dia menyerang Pak Jokowi? Sebenarnya ada, kalau hati kecilnya tuh dia senang sama Pak Jokowi. Cuman dia targetnya gue bisa masuk lagi nggak di Prabowo. Kenapa Pak Mahfud ini jadi ikut kesurupan gitu? Terus ketularan Bu Megawati gitu, yang menguntungkan kayak gitu. Kalau Bu Mega ya sudah kita tahu dari dulu seperti itu gitu. Bahkan ada kecenderungan mereka mau ada juga yang mau boikot. Itu yang saya dengar, pelantikan Pak Prabowo. Mau boikot. Akibat serangan keras Mahfud ke Jokowi, kini banyak kena gempuran. Kali ini datang dari Iyas Subiakto yang mengaku menjadi saksi hidup semua masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, dan Kanjeng Norman, Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara. Gempuran kali ini benar-benar pedas, dari culas sampai pansos cari jabatan. Oke, langsung saja, tak perlu lama-lama. Saksikan dan kirim opini Anda yang paling pedas dari Anda semua di kolom komentar. Ini rupanya Pak, secara politik ya. Belakangan Pak orang melihat kok Prof Mahfud begitu sekarang ya? Iya. Dulu termasuk orang yang selalu mengapresiasi Pak Jokowi begini-begini, tapi kok apa karena dia kalah pilpres, bukan karena itu ya? Buat Anda sama teman Enggak, kan saya meyakinkan dulu publik, saya menerima kekalahan ini. Begitu divonis, saya menerima kekalahan ini. Itu untuk meyakinkan publik dulu bahwa secara hukum saya sudah oke. Tapi sekarang sebagai warga negara, saya melihat kok seperti ini nih. Selamat sore rekan-rekan. Kita lanjut ngerespon situasi yang makin tidak kondusif dibuat oleh orang-orang yang harusnya mereka yang berlatar belakang berpendidikan, titelnya sepanjang-panjang itu akademisi dan sebagainya. Kalau orang-orang yang berceloteh selama ini kelas-kelasnya E.F. Saifullah, Refli Harun, sudahlah kita nggak usah anggap itu karena memang itu sudah rusak dalam, kata orang Medan. Nah, ini 1-2 hari ini saya lihat malah videonya Pak Mahfud yang justru menyerang Pak Jokowi sampai mengatakan Pak Jokowi itu bisa dilengsarkan seperti Soeharto. Ini dasarnya seperti apa? Kenapa Pak Mahfud ini jadi ikut kesurupan gitu? Soeharto tuh case-nya beda bos gitu. 32 tahun kita seperti itu, masa Bapak lupa? Masa Jokowi terus bisa makan seperti itu gara-gara beliau tidak mendukung PDIP, terus menjadikan Gibran sebagai mendukung Gibran untuk wapresnya Pak Prabowo dan 02 menang. Masa kok terus marahnya seperti itu? Terus ketularan Bu Megawati gitu, yang menguntungkan kayak gitu. Kalau Bu Mega ya sudah kita tahu dari dulu seperti itu gitu. Makanya kita nggak pernah respect sama dia. Kalau orang-orang PDIP ya silakan menjadi kader partai, itu urusan orang partai gitu. Kalau kita ini kan nggak ada urusannya gitu. Jadi mana yang baik untuk negeri ini ya itu yang kita dukung. Makanya kenapa 02 itu menjadi menang 58,8% itu? Ya karena memang itu pilihan rakyat, nggak bisa ditolak. Jangan di-framing dengan kecurangan, dengan segala macam. Sudah dicoba ke MK, kalah, sekarang ke PT UN dan sebagainya. Jadi seperti yang dikatakan almarhum Gus Dur, benar. Jadi Bu Megawati itu nggak pernah menghargai hukum. Jadi dia dengan pikirannya sendiri saja ke jalan, ya kan? Tapi ya silakan sajalah, karena kita juga nggak mau buang-buang waktu ngurusin orang yang berpikirnya culas seperti itu. Pokoknya kalau ngantam Jokowi, itu baru seksi kan gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Bahkan ada kecenderungan mereka mau ada juga yang mau boikot. Itu yang saya dengar, pelantikan Pak Prabowo. Mau boikot? Bagaimana caranya? Ya, nggak tahu lah itu. Seperti itu. Aneh juga ya. Itu yang terjadi, Bung. Saya melihat begini, ada mantan-mantan menteri yang mendapat kepercayaan dari Pak Jokowi misalnya ya, hampir 5 tahun, bahkan sampai sekarang belum diganti misalnya. Tetapi sudah mulai melakukan kritik-kritik tajam, Hujatan lagi tuh. bahkan hujatan-hujatan gitu kan. Kepada Pak Mahfud ya. Ya, Pak Mahfud MD yang paling keras. Jadi yang sekarang yang paling keras Pak Mahfud, ya kan? Dia kan mundur dari kabinet bukan diberhentikan, tetapi karena dia menjadi cawapres kan gitu. Otomatis dia biar lebih fair, netral, dia mengundurkan diri. Tapi kan sekarang kalau kita lihat tiba-tiba mendadak
Pak Mahfud ini menyerang Jokowi itu di mana-mana. Atau ada udang di balik batu. Ah, itu Nah, makanya itu cara. Itu satu cara. Ya kan ngegebuk dulu, ya kan? Nanti gue dapat jatah. oh gitu. Mahfud siapa gak? Kenapa Ya, Mahfud? bagaimana ceritanya nih? Coba Pak Mahfud itu jadi bersikap seperti itu, Bisa jadi. ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Kalau orang-orang politik itu begitu. Tapi saya yakin dan percaya ya, rakyat Indonesia itu 80% suka dengan Pak Jokowi. Itu kan hasil survei. Ya, dan sampai sekarang. Yang nggak suka ini kan yang kalah perang kemarin. Ya kan? Beda ideologi. Ya. Ya kan? Nah, kebetulan orang-orang yang ini orang-orang sempalan, orang-orang yang ada di tingkat menengah nih. Ada yang baru jadi pembicara, dia maki-maki itu. Dia kan dia mau cari populer masalahnya. Salah satu yang paling enak adalah maki-makinya presiden. Ya, ya. Itu yang terjadi. Cepat populernya ya. Cepat populernya. Ya. Itu yang terjadi. Yang nggak jelas, tiba-tiba dia populer hanya untuk diri dia. Kalau Pak Mahfud ya, tadi kan kita cerita ada udang di balik batu misalnya. Apa sih target dia menyerang Pak Jokowi menurut Kang Jeng? Sebenarnya ada, kalau hati kecilnya tuh dia senang mau sama Pak Jokowi. Cuman dia targetnya gue bisa masuk lagi nggak di Prabowo. Tapi kan nggak mungkin dong. Dah. Kalau dia udah nyerang Pak Jokowi mana Ya, mungkin namanya masuk politik, bagaimana politik ini kan 1 tambah 1 bisa 4 bisa 0. Itu yang saya lihat. Jadi kayak seperti Mahfud, seperti yang lain, seharusnya ya menteri-menteri ini yang ikutnya Pak Jokowi seharusnya mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ke masyarakat. Ini loh hasil hukum dan HAM selama 10 tahun. politik, hukum dan HAM. Ya, begitu juga ekonomi, Ya. begitu juga sosial, begitu juga infrastruktur. Jangan Pak Jokowi semua yang ngomong. Ini kesempatan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Kenapa? Karena ini berkesinambungan. Biar masyarakat tahu hasilnya udah seperti apa sih 10 tahun ini Pak Jokowi. Tapi kan menteri-menteri nggak ada yang ngomong ya. Nah, inilah yang saya sesalkan. Ya, termasuk seharusnya tugasnya juga memperjelas itu adalah kalau dulu Menteri Penerangan. Sekarang Kominfo seharusnya menjelaskan itu ke rakyat Indonesia nih hasil 10 tahun. Nah ini belum nggak ada. Ini masih ada waktu lah. Sebulan lagi masih ada waktu lah. Yang apa yang isu-isu yang keluar yang beredar itu di luar. Wah kita ini banyak utang, banyak segala macam. Tapi kalau Sri Mulyani kan memang dia selalu merespon itu kan. Satu kan nggak semuanya. Nggak semua seperti Kak Sri Mulyani. Yang lain menterinya nggak ada. Jadi akhirnya Pak Jokowi aja ngomong ini keberhasilan seperti ini, menterinya ngapain? Ini mohon maaf ya, saya kritik. Nggak apa-apa lah. Ya, Dan perlu dikritik kan. iya. Kenapa? Kalau semua menteri bicara, karena ini kan banyak yang dikerjakan. Satu contoh misalnya, waktu Pak Jokowi jadi presiden, dulu kan desa kan nggak pernah dibantu. Begitu Pak Jokowi jadi presiden, desa itu dibantu setiap tahun itu 1 miliar. Ya, ada yang 2 miliar dapatnya. Nah itu ada sekitar 366.000 jalan desa itu udah dibangun. Itu kepentingan rakyat. Itu desa aja. Ya, apalagi ada 50 pelabuhan dan bandara baru. Itu yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama dekade ini. Lalu apalagi tol, belum jalan-jalan nasional yang rusak, yang apa dibagusin sama Pak Jokowi. Seperti kayak di Lampung, ya orang protes ini jalan kayak kubangan mapa laut itu kan, Pak Jokowi sidak ke sana. Semua jalan-jalan nasional dibagusin lagi semua. Artinya Anda harus lihat itu. Nah, sebenarnya yang menjelaskan gini sebenarnya harus menteri-menteri.
ya menteri menjelaskan untuk masih ya keburu lah. Misalnya kalau kita tuh laporan akhir tahun lah. Kali ini kan laporan akhir masa jabatannya Pak Jokowi, itu menteri yang bicara. Ya, nah tapi menteri nggak semua menteri seperti kayak Sri Mulyani, kayak PUTR bagus.